منهم تاريم الغناء. Kita minta kepada Al Habib Abdullah bin Farid bin Syekh Abu Bakar, ya beliau kakak kelas, beliau semua kakak guru, semuanya deh. Yang ngajarin yang baik cuman, enggak ngajarin yang nggak baik, alhamdulillah. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habaibna al-kiram wa asatizatina al-fudhala wal hadirin rahimakumullah. Yang kita hormatin, kita cintain, guru kita bersama sahibul majlis, akhina fillah, da'i ilallah, Sayyid Alawi ibn Mustafa Al-Idrus, mata'ana Allah bituli hayatihi syarifah, insyaallah. Kita doain beliau sehat afiat, panjang umur, terus bisa bimbing kita, tuntun kita insyaallah. Dan juga kepada para habaib lain, akhina fillah, da'i ilallah, Al-Habib Abdullah ibn Al-Habib Ali Al-Attas dan Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kaf. Begitu juga habaib lain yang hadir di sini, ada Habib Muhammad bin Ali, tadi kelihatan ada Habib Zain Segaf. Begitu juga keluarga besar ikhwan Al-Habib Mus'alwi, Habib Ahmad Zaki, Habib Fahmi Al-Buhagi dan semuanya insyaallah para hadirin. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat kebaikan dari Allah Ta'ala dunia akhirat insyaallah. Ini apa yang kita mau omongin kita juga sebenarnya bingung hadirin. Beliau bilang Anda gurunya, ya itu salah besar, terbalik itu namanya ya. Itu menunjukkan ketawaduan beliau. Ya insyaallah kita doain beliau, antum duduk di tempat baik ya, dan bersama orang baik. Insyaallah antum kita semua jadi orang baik insyaallah. Hadirin rahimakumullah. Ya manillah Habib. Tadi disebutkan tentang ciri-ciri kesempurnaan seorang hamba di hadapan Allah, yang menunjukkan bahwa dirinya itu sudah layak dan pantas dianggap sebagai wali. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Tapi menempuh jalan untuk bisa jadi wali itu nggak gampang. Ya. Ilmu itu ketika kita dengar, kita dapetin, indah, menarik. Ya, menurunkan sakinah, itmi'nan fil qalb. Ada ketenangan ketika kita, wah tuh ajib, senang duduk di majelis. Tapi yang namanya mengamalkan itu memerlukan pengorbanan, kesungguhan. Ya. Karena hadirin rahimakumullah, yang Allah mau berikan sama kita ini sangat berharga sekali. Nilainya tuh sangat tinggi. Ya. Di antaranya apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Kumpul bareng kekasih-kekasihnya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya. Kita ini yang mau dikasih sama kita itu. Kita lihat setiap doanya ulama, aulia, bahkan di maulid dan juga kitab atau doa-doa yang lain kita dengar. Ya, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Mereka ini ada di satu posisi yang tinggi sekali. Nah, kita ini berharap bisa sama kayak beliau. Kita ini berharap kita ini bisa duduk kumpul nanti sama mereka. Dan untuk sampai pada titik itu enggak sembarangan. Perlu adanya kesungguhan. Nah, dari sini duduknya kita di majelis itu kita dituntun, ya. Ilmu itu hadirin didapetin nggak langsung begitu aja kita duduk toto plong. Ilmu itu terbina dalam diri kita sesuai kita betul-betul memiliki niatnya yang baik, ya, hatinya yang ikhlas, teguh, punya husnudzon sama guru. Itu modal semua tuh. Dari situ nanti kayak misalnya gini hadirin, kita ini kalau punya anak,
Kalau kita punya anak sama kita setiap hari sampai dia umur 15 tahun nggak sadar kita. Karena apa? Tiap hari sama kita. Tapi kalau misalnya itu anak kita baru lahir, ya, habisnya kita rubah nama jadi Bang Toyib. Setelah 20 tahun baru balik lagi nih. Ketemu anak kita. Oh, udah apa dia? Udah gede. Nggak sadar kita. Karena kita setiap hari antum hadir rutin nih ke majelis tiap minggu, tiap saat. Ya, dengar nasihat. Itu terbina dengan sendirinya. Yang penting apa? Teguhlah, istiqomahlah, sungguh-sungguhlah. Ya. Dan tadi yang disampaikan sama Habibana Alwi, apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu kita terapkan ilmu kita amalkan, ya, ikhlas. Begitu juga jangan ngerasa punya sesuatu. Nah, itu gambarannya itu begitu. Jangan ngerasa diri kita hebat. Ntar kita ini kadang suka lupa diri teman-teman. Ketika misal kita baru belajar bentar, udah mulai bisa ngomong ana ente gahwa sama Syahi, buka majelis, ngerasa jadi guru. Kan repot. Repot. Jangan ngaji benar. Ini Habib Ali taklim belajar sampai nuntut ilmu di tempatnya, ya, di sumbernya, di mata airnya, ya, dengan orang-orang istimewa, dengan pandangannya. Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas itu mengatakan di dalam kitab Tadhkirun Nas, orang itu kita nih, talib ilm nih, seorang murid, kalau seandainya dia bilang dia cerita tentang gurunya, guru saya itu bukan main dah pokoknya. Guru saya mah orangnya alim, ahli ibadat, pokoknya semuanya guru saya mah luar biasa, udah nggak ada. Cuma sayang dia kalau cukuran tuh suka agak begini nih. Coba kalau seandainya dia begitu aja tuh, wah ganteng banget itu. Cakep dah udah semua. Cuman hal-hal biasa. Kata Habib Ahmad bin Hasan itu orang begitu. Biar kata dia puluhan tahun dari awal dia duduk sampai akhir ilmunya kagak manfaat. Nauzubillah. Berani dia mengkritik guru. Kenapa? Ini wasilah yang nyambungin dia sama Allah Subhanahu wa taala, yang nyambungin dia sama Nabi. Makanya kita harus memiliki i'tiqad kamil, keyakinan yang sempurna. Pasrah. Ya. Mau diapain? Karena ilmu ini banyak hadirin. Ilmu di mana-mana beramburan. Tapi yang namanya tarbiyah jarang kita dapat. Susah kita temuin. Ente kalau mau ngaji, ilmu banyak. Di mana tempat ilmu? Kitab sekarang cetakan macam-macam banyak. Di toko-toko kitab, ente mau baca kitab tentang ilmu apa aja. Ya. Tetapi ilmu tersebut, apakah yang kita dapatkan dari ilmu itu ada sanadnya? Memiliki ketersambungan sama Nabi? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ilmu tersebut kita dapatkan dengan tarbiyah? Artinya ketika guru ngajar, iya gurunya punya sanad. Gurunya sanadnya nyambung. Tapi apakah dia hanya sebatas ngajar saja, tapi tidak mendidik kita, membimbing kita? Artinya ngebimbing itu apa hadirin? Kita salah ditegur. Tuh. Ini kadang ada orang ditegur dikit, diketusin dikit sama guru, kabur. Tuh. Begitu Habib. Iya. Diketusin dikit, lo emang dasar lo begini. Nah ini namanya tarbiyah. Siapa lagi yang menegur kita? Jangan kita nih ngaji, mentang bisa udah tajwid, ngerti bacaan huruf panjang pendek, terus mau ngaji sendirian, ngerasa paling hebatnya orang ngaji. Kapan kita mau ngaji depan orang yang lebih paham dari kita? Ya, untuk kita ditegur salah begini, ini begini. Tuh. Kapan kita harus begitu, dan itu berlaku sampai kapanpun kalau kita memang pengen jadi seorang murid yang bisa nyampe. Ana pengen sedikit cerita terakhir. Al-Habib, ana rasa ini cerita masyhur ya, artinya sering dah antum mungkin juga Habib Alwi suka cerita. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dengan murid beliau yang sangat beliau sayang, Syekh Ali bin Abdullah Baros. Tuh.
Syekh Ali bin Abdullah Baros, Habib Umar ini ketika satu waktu duduk nih sama murid-muridnya begini bilang, bentar lagi Nabiullah Khidir mau datang nemuin ana. Masya Allah. Tamunya beda kelas. Beda kelas. Kita mah paling banter RT mampir ke rumah. Iya kan? RW gak pernah. Tuh. Ini Nabi Allah Khidir mau ke rumah. Mau datang nemuin saya. Bentar lagi mau nyampe. Wah, kira-kira hatinya murid gimana tuh? Wah, Nabi mau datang nih. Yang dicari-cari, yang diharap-harap orang. Kita kadang sangat kepengen bisa ketemu Nabi Allah Khidir. Bukan main. Ya. Cuman emang Nabi Allah Khidir kadang pakai wajah mungkin ya yang kita nggak kenalin. Tapi kalau muka-muka inti orang kayak nggak mungkin Nabi Allah Khidir ya. Nggak kepake, kurang. Nggak kepake. Nabi pinter nyari casing ya. Ibaratnya. Taib. Akhirnya singkat cerita Habib Umar bin Abdurrahman bilang, itu Nabi Allah Khidir udah ada di bawah. Siapa yang mau nyambut silahkan samperin. Ya, sambut dah. Semuanya murid-murid berebut. Nyamperin siapa? Nabi Allah Khidir. Kecuali Syekh Ali Baros duduk sampingnya. Nggak bergerak. Bahkan bukan cuman posisinya, pandangannya nggak bergerak. Daripada Habib Umar bin Abdurrahman. Ditanya, ya Ali kenapa ente nggak ikut teman-teman ente? Nyambut Nabi Khidir. Apa jawab beliau? Beb, ya Habib, Nabi Allah Khidir jauh-jauh datang mau ketemu antum. Ana udah di depan antum, ngapain ana tinggalin antum? Tuh, coba. Hebatnya hati murid sama kita mesti begitu. Harus seperti itu. Ya, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ini. Ya, ntar dengar suara Habib Uyo. Habib Uyo suaranya bagus banget ini. Habib Alwi coba sayang suaranya bagus. Coba kalau bagus kayak begitu. Waduh, ya. Jangan. Iya, artinya iya Habib Alwi suaranya gak bagus. Tapi maaf. Bebas. Iya, habis kita bingung mau ngomong apa, coba disuruh ngomong. Alhasil intinya seperti itu teman-teman. Barakallahu fikum, Allah berkahin antum, Masya Allah. Ini satu kemudahan. Amin. Allah Ta'ala berikan jalan yang istimewa, mudahkan. Mudah-mudahan ini adalah bentuk sayangnya Allah. Sayangnya salaf orang-orang terdahulu kita sama kita. Sehingga kita ini bisa dapat duduk di tempat baik, dituntun. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesungguhan, kesabaran, ketabahan, dan i'tiqad atau keyakinan yang penuh kepada guru-guru yang membimbing kita insya Allah. Amin ya Rabbal. Dan perlu satu hal, apa yang Anda maksud tadi masalah ditegur, dimalahin, gak ada yang namanya guru, itu kalau marah gak pernah dari hati. Ya, tujuan mereka adalah untuk meluruskan kita dan menghancurkan mental kita. Orang tuh kadang ketika ente ngerasa deket nih sama seorang guru nih, deket, tahu-tahu ditegur depan orang banyak, ngambek. Nah itu berarti ya nggak beres nih hatinya nih. Ada yang dia cari, hati-hati. Ada orang nih khidmah sama Habib Ahmad, sama Syekh Imam Ahmad Ibnu Hanbal 20 tahun khidmah. Matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah. Kenapa? Itu hatinya nggak beres sama orang-orang, sama sekitarnya, ya, menganggap dirinya hebat ini itu. Nah, justru kita ini dihancurkan. Kita ini guru lebih tahu apa porsi terbaik buat kita. Ketika ngelihat diri kita ini mulai songong, dihabisin, dihancurin mental hati kita nih, hawa nafsu kita dihabisin depan orang. Sehingga apa? Kita jatuh lagi. Itu namanya tarbiyah. Itu namanya bimbingan. Dan itulah kesempurnaan. Ya, nah, itu yang kita harap Allah berikan kita selalu. Ya, amin ya rabbal alamin. Sekian Habib, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.